Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami masih Kau izinkan berada di tempat ini bersama-sama Tuhan, untuk belajar, untuk mengerti bagaimana kami harus menjaga kesehatan kami, untuk tahu dan lebih paham lagi Tuhan apa yang sudah Tuhan beri hikmat kepada para dokter, sehingga Tuhan kami boleh belajar dan melakukannya itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini Tuhan, dari awal hingga akhir kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, harusnya biasanya kalau saya dapat tugas itu saya potong rambut dulu biar rapi. Ya, jadi ketok kenceng gitu. Hari ini saya tidak sempat potong rambut. Ada hal yang sangat penting dan berkaitan sama kegiatan kita acara hari ini. Saya punya satu kolega, dia punya kapal, masih muda, anaknya 3 dan salah satunya umur 5 tahun. Ya, kemarin malam mereka satu keluarga makan bareng di Bon Cafe. Anaknya yang paling kecil itu dicuilin sama mamanya agar-agar. Ya kalau di Bon Cafe kan ada itu kit menu itu. Dicuilin agar-agar kecil itu. Dimakan, nggak tahu anaknya kesedak. Kesedak itu sak Bon Cafe itu membantuin, tapi anak ini nggak tertolong. 5 tahun umurnya. Tadi pagi saya baru baca, dikasih tahu teman, loh, saya kaget. Ya, sudah digeblok-geblok, sudah pencet-pencet begini. Sudah tidak tahu saya. Nafas buatan cuma hari ini kecil, kesedak. Tapi akibatnya apa? Nyawa. Penting sekali kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan sama tubuh kita, apa yang mesti kita tahu, bagaimana kita kalau kesedak itu ya apa sih? Pengetahuan ini hanya sederhana, tapi kalau kita tidak tahu di dalam keadaan kritis ternyata diperlukan. Nah, malam hari ini kita mau belajar, ya, jantung aritmia itu apa sih ya? Nanti kita belajar sama-sama. Sehingga kita nanti boleh melakukan ini bareng-bareng ya. Oke, kita akan masuk acara inti. Saya undang pembicara kita yang pertama, Bapak Bambang Rudi, untuk naik ke stage, ke kursi panas. Kita beri aplaus dulu buat Pak Bambang Rudi. Malam hari ini beliau adalah akan bersaksi begitu. Ya. Oh iya, akan bersharing ya. Jadi pengalaman beliau mengalami sakit jantung begitu. Pak Bambang Rudi bisa memperkenalkan dulu profilnya. Ya. Saya Bambang Rudi Prajitno. Ya. Atau biasanya dipanggil Congki. Ya mungkin kalau yang tua-tua mungkin kenal ya. Saya umurnya cukup tua ya. Saya istri 1, anak 3, cucu 4. Kerja di bidang kuli bangunan. Nah. Kulinya kuli bangunan. Iya. Oke, kita beri aplaus buat Pak Bambang Rudi ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan Pak Bambang, tahu waktu itu sakit jantung itu gejalanya seperti apa sih? Bagaimana? Kalau saya kok tidak kerasa apa-apa ya. Oh. Karena tiap hari kerja dan tidak krosolor. Lalu kok tiba-tiba ke? Ya itu namanya punya anak, fungsinya orang tua dipaksa untuk periksa jantung. Oh. Jadi diam-diam anak 3 kan, ya maksa untuk periksa jantung. Ya bantah-bantahan kan kalah sama anak. Ya dituruti aja, udah maunya apa. Lalu setelah diperiksa? Saya di waktu itu di USG. Setelah diperiksa baru tahu kalau jantungnya itu ada masalah. Masalahnya? Ya saya kira ya masalahnya harus di ring.
di ring hasil dari. Jadi teman-teman tidak punya gejala, lagi asik, dipaksa anak untuk periksa, ternyata Ya, ini ada. hasilnya cukup baik. Waduh, saya nggak bisa baca kecuali Dokter Gunawan. Oke, dokter yang bisa baca. Kalau saya sendiri ya baca ya nggak ngerti waktu itu. Oh, ya wes. Ini nanti saya pikir ada slide apa. Saya nggak ngerti, oke. Kalau lihat spek komputer saya bisa. Jelaskan dokternya. Lalu ya saya teruskan bertanya. Lalu dari hasil ini Pak Bambang diapain begitu? Apa pasang ring atau cuman diobati atau apa? Setelah tahu butuhnya segitu, ya mau apa? Ya sudah diserahkan aja. Kata dokter mau diapakan ya saya serahkan. Jadi di kateter jadinya. Iya, di ring. Oh, di ring. Iya, di kateter untuk ya karena teman bilang kalau sudah di kateter jangan batal. Ya tak jalani aja, santai aja. Oh. Loh, memangnya ringnya berapa? Kalau lihat gambar itu ya lumayan lah, 5 Saya nggak biji bisa tok. lihat. 5 Tampilkan aja. biji tok lu. Hah? 5 ring tok kan titik kan. Cara hitung 1, 2. Ya 75, 95, 90, ya itu. Sing di ring itu. 75, 95. Iya tempat titik toh. 1, Oh. 2, 3. Ya lumayan ya. Jadi tidak ada apa-apa. Akhirnya pasang 5 ring. Iya gak apa-apa. Pak Bambang apa tidak takut? Oh saya punya Tuhan kok takut apa? Mau apa? Yang penting kan sembuh. Gitu ya. Iya. Waduh. luar Daripada tidak di ring, tidak tahu diam-diam terus tidak ono kan repot. Kalau sudah tahu ya kita harus bertindak. Kan gitu. Mm-mm. Firmannya. Oke. Lalu sekarang bagaimana? Masih pengobatan atau? Setelah di ring, ini 5 tahun yang lalu ya. Setelah di ring dirawat, langsung mesti dia boleh pulang. Saya karena pakai asuransi, saya bermalam, besok yang udah kegiatan biasa kerja. Selama 3 tahun dirawat dokter ya, tapi tidak ada masalah apa-apa. Selanjut 2 tahun ini yang dibawa kontrol dengan dokter Gunawan juga. 2 tahun sudah harus kontrol karena anak saya ajak untuk ke Gunawan Yoga. Dokter Gunawan. Speaker kita malam hari ini ternyata tidak kebetulan. Ya, kita beri applause dulu buat pembicara kita malam hari ini. Yang maksudnya yang maintenance ya, perawatannya ya. Kalau ya tapi ya tidak sakit itu, ya cuma kontrol aja lah. Oke. Teman-teman biasanya itu begini, yang pasang 1 ring, 2 ring kadang-kadang bisa gagal. Tapi pertanyaan saya tadi, 5 ring kan apa tidak takut begitu? Kok takut mau apa? Ini 4 jam saya kalau nggak salah. Saya kok dengar kok dokternya bicara apa, ini harus gini-gini. Saya ketawa aja, saya cuma bisa bahasa roh. Ya cuma doa itu aja, doa bahasa roh. Sambil mendengarkan, sambil ketawa aja saya. Oke. Terserah lah. Mau apa? Gak bisa apa-apa kan? Ini kekuatannya, poinnya di sini, ya. Ya, oke. Luar biasa. Karena waktu mungkin ya. Satu lagi, Pak Bambang Rudi, kira-kira pesan-pesan apa buat yang hadir malam hari ini, buat kita semua? Ya percayalah, tidak ada yang tidak bisa kalau bersama Tuhan. Ya, jangan takut. Kalau memang sakit ya ke dokter, itu tugasnya dokter kan. Iya. Dokter ya dibagi Tuhan. Iya. Jadi sama-sama lah. Jadi nggak usah takut apa-apa. Iya. Sukacita gitu aja. Iya. Itu habis tidak ada obat lain. Ya. Oke, saya rasa cukup. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kok kepingin kita berdoa buat Pak
Bambang Rudi ya. Saya minta Pak Ayung, kita akan berdoa buat kesehatannya Pak Bambang Rudi. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Haleluya. Ayo kita arahkan tangan kita ke Pak Bambang Rudi atau Kocongging ini ya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih oleh karena anugerah-Mu saja. Pak Congging, Tuhan, Kau pertemukan dengan dokter yang tepat. Dokter yang benar-benar Tuhan profesional, yang mengerti bidangnya. Sehingga Tuhan Kau pakai mereka juga. Waktu 5 ring ini Tuhan yang ada dalam jantungnya terpasang, kami terutama saya bisa melihat bahwa sekarang dia boleh segar bugar. Haleluya, seperti semula Tuhan, bahkan jauh lebih sehat. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu, anugerah keselamatan-Mu Tuhan, anugerah kesembuhan yang Tuhan sudah berikan, yang diterima oleh Pak Rudi Bambang. Di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa. Haleluya, amin. FGB Man. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama kita. Kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Gunawan Yoga, SPJP. Teman-teman, nanti waktu pemaparan Bapak Ibu boleh menulis. Kira-kira waktu sambil berjalannya pemaparan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung ditulis saja. Jadi kita ada sesi tanya jawab. Setelah akan dipaparkan 20 menit, 25 menit begitu, kita akan masuk sesi tanya jawab. Oke, kita beri aplaus buat speaker kita malam hari ini. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Shalom, oke. Ya, terima kasih buat FGB, MFI yang mengundang saya boleh menyampaikan sesuatu pada malam hari ini. Topiknya sebetulnya blessed to be health. Ya, blessed to be health ini diberkati untuk menjadi sehat. Tapi maksud saya, kalau saya tulis semuanya kepanjangan. To be health artinya health in spirit, juga health in physical ya, secara jasmani dan rohani. Nah, yang pertama mungkin saya mau menyampaikan sedikit karena temanya hari ini aritmia. Saya membagikan apa yang saya lebih tahu mungkin karena ini memang profesi saya Bapak Ibu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu mengenal lebih dalam apa itu yang dimaksud arrhythmic heart atau aritmia ya. Saya nggak mau menakut-nakuti di sini. Mungkin kalau settingnya di rumah sakit kita agak lebih force gitu ya, supaya pasien ada aware-nya. Tapi hari ini saya berbeda, saya berbicara dari sisi yang lain supaya kita tahu sama-sama sebetulnya dari dua sisi ya, dari dua sisi mana yang perlu kita aware, mana yang nggak perlu kita terlalu cemas, nggak perlu kita terlalu cemaskan ya. Ya puji Tuhan, hari ini saya boleh sedikit memberikan apa yang menjadi pengalaman saya. Jadi sebetulnya memang saya kebetulan ngambil sekolah jantung, subspesialisnya adalah kebetulan aritmia. Dan belakangan ini kan Bapak Ibu tahu ya, aritmia itu banyak memberi kehebohan di berita ya. Siapa yang tahu Christian Eriksen? Ada yang tahu Christian Eriksen? Yang tiba-tiba waktu main bola kolaps terus di CPR sama teman-temannya dan akhirnya bisa survive, lalu dipasang alat. Itu juga salah satu penyakit aritmia. Ada yang tahu Christian Eriksen? Itu yang selalu menghebohkan ya. Sebetulnya penyakitnya sudah ada dari sejak dulu. Nanti saya ceritakan di mana ya. Di Alkitab pun tertulis ya, ada orang-orang yang punya sakit itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Oke.
Next, boleh. Jadi saya ngajak Bapak Ibu overcome ya, supaya kita calm ya. Itu yang apa itu aritmia? Aritmia itu sebenarnya sebuah proses yang natural. Jadi setiap dari kita itu kalau kita teliti, kalau kita benar-benar memperhatikan, tiap jantung kita itu enggak berdetak seperti jam. Jadi kalau jam ada periode tertentu dia akan tik, tik. Kalau jantung sangat dipengaruhi oleh pernafasan kita, gerakan kita, kaget juga, jantung bisa tiba-tiba berhenti, itu sebuah natural proses. Jadi kita terminologinya mungkin kita lebih ke variasi dari detak jantung, detik ke detik atau beat ke beatnya. Itu yang disebut dengan aritmia. Dan ini sebetulnya pada orang-orang yang masih sehat, sebetulnya istilahnya adalah sinus aritmia atau irama jantung yang tidak terlalu teratur gitu. Justru pada orang-orang yang sangat teratur, detak jantungnya sampai 0,0 secondnya itu teratur, biasanya ada sesuatu. Nah, paling sering adalah orang-orang diabetes karena autonomic prosesnya, kita bilangnya bahasa medisnya autonomiknya itu blunted atau tumpul atau terganggu, sehingga variasinya hilang. Justru anak-anak muda usia di bawah 20 tahun masih sehat, masih aktif, iramanya adalah sinus aritmia gitu ya. Dan ini memang wide, lebar sekali, yang dimaksud aritmia itu lebar. Jadi spektrumnya itu bisa yang jinak sampai yang ganas. Ya, oke, next. Nah, ini saya tunjukkan sedikit ya. Ini ECG namanya. Ini rekam jantung. Ini sebuah pemeriksaan yang lumrah, yang bisa dilakukan di mana aja. Yang baca juga nggak harus seorang dokter jantung. Jadi dokter mana aja bisa membaca ini. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, jadi yang sebelah kiri atas ini adalah irama jantung yang normal. Lalu yang di bawah sini kelihatan ya ada bedanya ya Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah denyut jantung tambahan yang di tengah-tengahnya. Ini ekstrasistul. Ekstrasistul ada dua, yang besar-besar gini atau yang tipis-tipis gitu ya. Bedanya kurang lebih nggak terlalu banyak. Jadi jaraknya kita lihat ya. Ini ke sini sama dengan sini ke sini. Ya, sini ke sini sama dengan sini ke sini. Ya, ini agak berbeda sedikit ya. Ya, ini yang lebih nggak terlalu kelihatan. Tapi ini ada kelihatan, kita bisa lihat bedanya. Durasinya agak berbeda. Ini PAC. Jadi sebetulnya ada dua golongan besar PAC atau PVC kalau kita bagi aritmia itu. Aritmia itu ada dua golongan besar, yaitu PVC atau kita sebutnya premature ventricle contraction atau PAC. Dua-duanya gejalanya mirip-mirip. Tapi yang PVC ini agak lebih ganas dibandingkan yang PAC. Ini salah satu contohnya. Ini irama jantung, di mana ini bukan irama normal karena begitu cepat ya. Normalnya kan kayak gini. Ini jadi cepat sekali. Ini yang disebut dengan supraventricular tachycardia atau PAC yang banyak sekali. Jadi irama aslinya digantikan oleh irama yang PAC. Ini yang jadinya cepat. Lalu yang kedua yang di bawah, ini yang lebih ganas. Ini PVC. Nah, ini yang disebabkan oleh yang tengah ini, yang PVC. Jadi dua-duanya secara klinis manifestasinya kurang lebih sama. Bedanya adalah yang satu lebih ganas dibandingkan yang satu lagi. Ini secara garis besar aritmia itu dibagi menjadi dua. Nanti variasinya akan banyak. Saya tunjukkan berikutnya ya. Ini sekedar tahu aja Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan yang PAC seperti apa. Saya ambilkan sebuah penelitian di mana penelitian ini dilakukan di tahun 2012. Ini penelitinya mau ngecek di general populasi umum, seberapa banyak kejadian aritmia itu. Dan ternyata kita lihat di sini, boleh next ya. Oh, balik lagi, sorry. Ya, oke. Ini kayaknya ada yang hilang di bawahnya ya, ada tagline-nya. Jadi jumlahnya nggak apa-apa. Jadi jumlahnya sebetulnya
di setiap orang, di orang-orang kalau kita lakukan pemeriksaan secara mendetail, itu ada PAC-nya. Hampir semua orang itu ada. Jumlahnya memang nggak banyak. Kalau kita lihat di sini, jumlahnya antara 1% sampai 2,5%. Ini orang-orang yang tidak ada keluhan sama sekali. Sebetulnya aritmia itu, jadi setiap kita itu hampir semuanya punya. Jadi ini PAC, ini PAC ya. Ini saya bicara soal PAC yang bagian yang lebih jinak gitu ya. Ini PAC. Jadi kesimpulannya adalah dari penelitian ini ditemukan bahwa PAC itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal pada populasi umum. Oke, next. Lalu kita lanjut yang berikutnya, yang lebih biasanya, ini yang lebih ditakutkan atau lebih berbahaya. Tapi ternyata spektrumnya juga sama, ada yang jinak, ada yang memang berbahaya. Dan ini ditemukan kurang lebih dari sebuah penelitian itu menunjukkan 1% insidence-nya. Jadi kalau kurang lebih 100 orang yang diambil, ada kurang lebih ada 1% orang yang punya ini PVC. Itu direkam selama 20 detik ya. 20 detik itu singkat. Tapi kalau direkam dengan Holter, Bapak Ibu tahu Holter ya, yang direkam 24 jam, itu jumlahnya sekitar 40-75%. Jadi 3/4, bisa sampai 3/4 orang itu punya juga PVC. Nah, PVC yang disebut PVC yang harus mendapat concern adalah yang jumlahnya adalah kurang lebih 5 kali per menit. Nah, sayangnya nggak semua PVC maupun PAC yang tadi itu bergejala. Kebanyakan malah tidak bergejala, dan itu sebetulnya baik. Tapi ada orang-orang tertentu yang secara tidak sengaja datang ke kami, dok, ECG saya ada PAC, ada aritmianya. Nah, ini sesuatu yang relatif sulit juga ya. Kita mau menjelaskan, oh tidak ada apa-apa, pasien kadang khawatir gitu ya. Tapi kalau saya bilang ini harus dicek lebih lanjut, pasiennya lebih takut lagi gitu. Dua-duanya tetap bikin orang jadi panik gitu. Ya, tapi bagaimanapun kita menentukannya adalah bahwa yang disebut lebih perlu untuk diperiksa atau lebih concern adalah yang lebih dari 5 kali per menit, atau selama Holter dalam 1 jamnya ada 10 sampai 30 kali, dan ini yang biasanya memerlukan penanganan. Jadi secara umum kita bisa tahu bahwa PVC ini normal ditemukan pada orang-orang umum atau populasi umum. Hanya yang perlu perhatian adalah yang lebih dari 5 kali dalam 1 menit atau 10 sampai 30 kali per jam. Oke, next. Ini 2 aritmia garis besarnya. Nah, biasanya gejalanya seperti apa? Itu ya. Ini bukan gejala. Frequent atau simptomatik aritmia biasanya disebabkan oleh apa? Ini penyebabnya seperti apa? Nomor 1, ya paling sering itu anxiety. Anxiety itu bisa datang dari PVC-nya atau bukan dari PVC-nya. Pas kebetulan dokternya baca, kok ada PVC-nya. Jadi dokternya mungkin mengarahkan ini sesuatu yang disebabkan karena anxiety, padahal belum tentu. Tapi anxiety sendiri bisa menyebabkan PVC. Orang kaget, orang cemas, aritmianya bisa lebih banyak. Lalu yang kedua, obat-obatan, kafein juga, obat-obatan yang kita minum, ada beberapa obat yang pro-aritmik kita sifatnya, pro-aritmik. Jadi orang-orang yang kalau Bapak Ibu ada minum obat tertentu, rasanya jantungnya lebih berdebar, itu mesti dicek, ditanyakan ke dokternya, apakah dari obat gitu ya. Lalu kafein jelas, kafein, kopi, teh, itu atau substance lain yang mengandung kafein itu juga banyak. Obat-obatan juga ada yang mengandung kafein, itu bisa memicu terjadinya aritmia lebih sering. Lalu gangguan elektrolit itu natrium, kalium itu ya Bapak Ibu ya, kalsium, magnesium. Kadang-kadang kalau orang diare atau muntah-muntah, biasanya PVC-nya bisa muncul atau aritmianya bisa lebih muncul gitu ya. Lalu ya yang 2 ini digoxin, ini obat lama, itu masih dipakai sampai hari ini
Untuk orang-orang yang punya masalah jantung, seringkali pakai obat digoxin, itu jumlahnya cukup banyak, dan ini juga bisa menyebabkan aritmia. Lalu dua yang terakhir, ini sebetulnya inflamasi. Yang pertama yang lebih spesifik adalah myocardial ischemia, itu yaitu penyakit jantung koroner, seperti yang tadi diderita oleh Pak Bambang, itu myocardial ischemia. Tapi kalau nggak semua myocardial ischemia menyebabkan aritmia, tapi banyak orang-orang yang mengalami kekurangan oksigen di jantungnya jadi iramanya tidak teratur, atau ya radang ini inflamasi banyak, sakit, infeksi, lalu obesitas, bahkan diabetes yang tidak terkontrol, itu juga bisa menyebabkan aritmia. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu, ini kalau kita lihat di sini, itu irama jantungnya harusnya sumbernya dari sini, dari kuning sini, itu mengalirkan impuls turun ke bawah, lalu jantung itu sinkron, kerjanya dari atas sama bawah bergantian. Tapi kalau banyak listrik seperti ini, kerjanya jadi aut-autan, tidak sinkron ya. Yang atas duluan, yang bawah duluan, yang atas nggak mau ngalah, gitu ya. Jadi otomatis nggak beraturan, kerjanya nggak beraturan. Dan ini yang disebut dengan aritmia. Oke, next. Nah, saya tunjukkan aritmia yang paling sering sama yang paling berbahaya aja ya, supaya kita tahu. Karena ini penting. Ini sebuah jenis aritmia yang banyak ditemukan pada usia-usia di atas 65 tahun dan biasanya nggak ada gejala, asimptomatik. Asimptomatik ini artinya tidak ada simptomnya, gitu ya. Dan ini biasanya ditemukan pada orang-orang yang tua, juga pada orang-orang muda yang olahraganya over. Jadi belakangan banyak atlet ditemukan atrial fibrilasi. Ini karena ya ada stresor, ada inflamasi tadi, ada radang di dalam jantung. Ternyata olahraga yang berlebihan itu nggak baik juga, karena jantung nggak ada waktu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kerusakan mikro yang terjadi pada saat olahraga berat. Harus ada waktu spare-nya untuk istirahat. Makanya sekarang program-program atlet juga disesuaikan, mereka banyak melibatkan dokter ahli untuk pelatihan-pelatihan atlet, karena ada resiko atrial fibrilasi. Nah, sedangkan pada orang tua, ini menjadi masalah, karena orang-orang yang mempunyai atrial fibrilasi, next, itu punya resiko terjadi stroke, ya ini dia. Jadi yang terjadi adalah pada waktu jantung tidak bekerja secara teratur, ada sebuah ruang di jantung yang namanya appendix. Dan di situ kalau jantung tidak diperes darahnya keluar dari jantung, maka akan terjadi clot. Clot tahu ya, bekuan Bapak Ibu. Nah, bekuan itu dari sisi sebelah sini. Dan itu bisa langsung lari ke pembuluh darah besar dan lari ke otak. Dan ini menyebabkan stroke. Ini yang ditemukan sekitar sepertiga mungkin ya, sepertiga orang-orang yang stroke di atas usia 70 tahun. Dan ini cukup banyak ternyata. Prevalensinya kita bisa lihat di sini. Kalau di atas 65 itu 9%. Jadi 1 dari 10 orang kurang lebih itu iramanya seperti ini, di atas 65 tahun. Nah, sedangkan kalau di bawah itu memang lebih sedikit 2%, tapi begitu menginjak di atas 65, apalagi di atas 80 tahun, itu sangat besar prevalensinya. Ya, memang harapan hidup kita sebetulnya sekarang makin maju, makin bertambah. Jadi sebetulnya kejadian AFib ini makin sering. Nah, saya mau menunjukkan bagaimana kita tahunya ya, bagaimana kita mencegahnya sih nggak sulit. Ini sebetulnya nggak sulit, kalau kita tahu lebih awal, itu nggak sulit gitu ya. Nanti ada. Oke, next. Nah, ini yang berbahaya. Kalau tadi yang paling sering, ini yang paling berbahaya. Ini contoh-contoh irama yang berbahaya. Sudden cardiac death sama irama heart attack. Jadi kalau kita lihat di sini, bagian atas ini irama jantung yang teratur, ya kelihatan ya. Tiba-tiba jadi tidak teratur. Nah, ini orangnya mengalami henti jantung tiba-tiba. Ini yang disebut malignant. Biasanya penyebabnya adalah
serangan jantung paling sering. Tapi apakah selalu serangan jantung? Enggak juga. Belakangan diketahui orang-orang yang punya resiko terjadinya malignan aritmia yang sering menyebabkan heboh di berita, tahu ya Bapak Ibu ya, orang-orang muda, olahragawan, ya termasuk yang tadi saya sebut Christian Eriksen, itu juga mengalami yang seperti ini. Ini malignan memang, dan ini sehebat apapun itu sulit memang dicegah. Kita tahu atlet bagaimana penanganannya di Manchester United, itu diperiksa betul-betul, itu pun masih bisa kelolosan, dan kejadian sampai seperti yang dialami oleh Christian Eriksen. Ya memang kondisi-kondisi kayak gini ini sesuatu yang sulit. Hanya saja kita bisa lakukan sesuatu kalau orang itu selamat dari kejadian pertama. Dari kejadian pertama selamat, kita bisa lakukan sesuatu, kita bisa tanamkan sebuah alat untuk men-shock orang itu pada saat terjadi irama seperti ini, gitu ya. Nah, yang bawah ini juga berbahaya. Ini dokter kalau ketemu rekaman jantung seperti ini, itu sudah lebih takut daripada pasiennya. Pasiennya belum takut, dokternya sudah takut. Ini yang bawah. Ya, ini irama orang yang serangan jantung. Ini yang biasanya kita langsung cepet-cepet kateterisasi, karena ini irama jantung yang mendekati seperti ini, mendekati irama seperti ini. Biasanya kita buru-buru dengan waktu, ini serangan jantung. Oke, next. Ya, apa aja yang kita perlu aware ya? Ini buat Bapak Ibu, pesan saya aja. Untuk aritmia dan semua penyakit jantung sebetulnya yang berhubungan dengan aritmia, yang ada gejala berdebarnya, itu kita harus waspada kalau ada ini. Yang pertama adalah pingsan. Ada 4 sebetulnya. Kalau apakah seseorang itu kalau menderita berdebar atau rasa nggak enak di dada, perlu melakukan pemeriksaan dengan cepat. Yaitu yang pertama adalah sinkup atau blackout atau fainting atau pingsan ya, pingsan atau hampir pingsan. Yang kedua, nah ini juga penting, keluarga ada yang tiba-tiba meninggal mendadak, terutama di usia 30 sampai 50 tahun. 30 sampai 50 tahun. Ada yang tiba-tiba meninggal mendadak, tidak diketahui penyebabnya. Nah, ini harus di-screening. Ada kemungkinan suatu aritmia. Lalu yang ketiga, berdebarnya itu muncul tiba-tiba. Lagi duduk gini, tiba-tiba berdebar sangat kencang. Bukan setelah olahraga. Kalau pas olahraga berdebar ya wajar. Harusnya gitu. Justru kalau nggak berdebar, itu nggak wajar. Tapi kalau pas olahraga berdebar wajar. Nah, yang kalau di sini ini yang sudden dan persisten, berdebar pada waktu lagi tiduran atau santai-santai, terus menetap. Nah, ini perlu dicek, perlu diperiksa segera. Lalu yang keempat adalah mengganggu. Pada saat bekerja tiba-tiba muncul berdebar sampai nggak bisa meneruskan pekerjaannya itu, atau disertai dengan nyeri yang mengganggu. Nah, ini 4 hal ini. Nah, kebanyakan yang datang ke kami atau ke saya itu nggak ada semua gitu, jarang sekali ditemukan seperti ini. Rasanya cuma berdebar-debar, rasa kayak nggak enak gitu. Nah, kayak gitu nggak usah takut. Otherwise, kalau nggak ada gejala ini nggak usah takut. Biasanya aritmianya jinak, kebanyakan juga jinak. Hanya ingat 4 ini. 4 ini yang perlu waspada atau perlu diperiksakan segera. Ya, sebetulnya kalau lihat dari sini sebenarnya nggak banyak, insidensinya nggak banyak. Oke, cuma ini penting karena mengingat tadi yang atrial fibrilasi, irama-irama jantung yang lethal, itu sebelum kejadian besar biasanya ada gejala-gejala yang mengawali, dan ini pasti ada salah satu dari 4 ini, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini saya tunjukkan modalitas kita, modality kita sebagai dokter yang kita selalu mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita tetap bantuan selain dengan pemeriksaan ini, apalagi dokter jantung sangat tergantung dengan alat-alat ini.
Ya, yang pertama kita tahu, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dilakukan ini, ECG. Ini untuk mengetahui irama jantung pada saat itu. Ya, ini sering diulang-ulang ya. Saya sih cukup rutin melakukan pemeriksaan ini, walaupun pasien sudah tahu iramanya seperti apa, sudah diobati atau sudah pernah mengalami irama jantung yang tidak teratur, sudah diobati. Biasanya kita ngecek ini untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau memanage obat-obat yang diminum. Lalu Holter, ini yang kita kalau nggak temukan di rekaman jantung, ini kita pakai alat ini merekam 24 jam. Lalu ada juga yang lebih lama, sama-sama direkam, tapi seperti susuk dia ditanam di bawah kulit, namanya ILR. Lalu treadmill, ini sesuatu yang sudah lazim, Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukannya. Dan kita kadang-kadang memerlukan pemeriksaan MRI untuk menentukan resiko biasanya. Kalau sudah ditemukan, oh ini ada aritmia tertentu, mau lihat resiko-resikonya, kita periksakan MRI. Apakah resikonya berbahaya atau ada ancaman di depan berbahaya atau tidak, kita pakai MRI. Tapi enggak semua aritmia kita periksakan MRI. Lalu yang terakhir, ini yang paling mutakhir dan ini yang sedang banyak berkembang, yaitu elektrofisiologi study. Elektrofisiologi study ini adalah sebuah modalitas untuk memeriksa di dalam jantung langsung mana sumber listriknya yang konslet gitu ya. Hampir semua aritmia bisa diobati dengan pemeriksaan ini, elektrofisiologi study. Ya, next. Ini sekedar tahu aja Bapak Ibu. Ya, terus ini juga kita harus memanfaatkan teknologi. Ini banyak membantu smartwatch, terutama untuk aritmia. Kita bisa pakai. Sekarang banyak jenisnya dan lebih variatif. Dan ini cukup diakui iramanya untuk bisa menunjukkan atau early detections apakah seseorang itu punya aritmia yang berbahaya apa enggak. Karena nangkep aritmia itu susah-susah gampang Bapak Ibu. Kadang-kadang susah sekali, orang itu harus diperiksa macam-macam baru ketemu. Bahkan sampai elektrofisiologi study baru bisa ketemu. Nah, ini sangat membantu karena pas orangnya merasakan di rumah bisa langsung direkam, terus dikirimkan ke dokternya, gitu ya. Ini bisa dipakai. Oke, next. Ya, bagaimana untuk overcome-nya? Kalau kita sudah tahu ini semua kurang lebih lah ya, nggak mungkin kita bisa memahami semuanya. Saya juga banyak masih belajar karena aritmia terus berkembang. Pengetahuannya lebih dalam lagi, semakin dalam. Apa yang penting aja yang kita bisa lakukan apa? Ya, nomor satu adalah reduce risk factor. Risk factor ini apa? Faktor resiko. Faktor resiko sama dengan faktor resiko penyakit jantung koroner, faktor resiko orang-orang dengan yang punya cardiovascular disease atau pernah stroke atau punya bawaan keluarga yang riwayat keluarganya banyak penyakit jantung koronernya sama, yaitu tensinya dijaga, kadar gulanya diperhatikan, lalu kadar kolesterolnya dijaga, karena semua itu akan mengarah kepada radang ya, karena kita berbicara soal radang, inflamasi, proses keradangan di dalam badan itu bisa memicu banyak proses, salah satunya adalah aritmia. Reduce risk factors. Kalau obes itu juga kita biasakan ambil waktu untuk olahraga. Olahraga juga target base ya. Saya tulis di sini target base. Tidak semua orang targetnya sama olahraganya. Harus disesuaikan. Pakai apa? Boleh paling simple pakai smart band untuk melihat heart rate-nya. Jadi kita kejar heart rate tertentu pada setiap kali olahraga. Sebenarnya nggak perlu terlalu lama, olahraga itu cukup 30 menit setiap harinya. Dengan aturan 1 minggu itu 150 menit. Sebetulnya kalau lebih juga malah nggak terlalu sehat ya. Kalau lebih dari itu harus hati-hati, harus diawasi. Yang sehat adalah kurang lebih 150 menit. Itu aja sudah cukup, lebih dari cukup bahkan. Daripada tidak olahraga sama sekali ya, atau berlebihan. Nah, yang sudah terdeteksi punya
aritmia, ya yang perlu dilakukan adalah check up rutin. Biasanya kalau sudah terkontrol mungkin diceknya setahun sekali atau 2 tahun sekali atau pas ada gejala gitu ya. Lalu ada medical treatment. Nah, medical treatment ada orang-orang yang butuh obat, ada yang nggak butuh. Jadi ada yang datang irama jantungnya PAC atau PVC yang kadang-kadang aja. Nah itu nggak semuanya perlu diobati, karena ada orang-orang yang lebih ke cemasnya. Jadi kita reassurance menyatakan bahwa aritmia ini nggak menyebabkan kematian. Jadi aritmia ini termasuk sesuatu yang common, sesuatu yang proses. Karena orang kaget aja bisa aritmia, bisa muncul gitu. Jadi sesuatu yang nggak perlu dikhawatirkan. Jadi tapi ada juga yang perlu obat. Yang perlu obat memang harus dikontrol. Menghentikan, menaikkan dosis atau menurunkan dosis juga harus diketahui oleh dokter yang mengobati. Lalu intervensi tadi seperti electrophysiologis tadi. Jadi dilakukan sebuah, itu tadi saya belum jelaskan ya, electrophysiologis tadi itu seperti kateter, tapi kita nggak memasukkan ring, nggak memasukkan balon, nggak memasukkan apa-apa. Yang dimasukkan cuma kabel diparkir di jantung. Nah kalau ada konsletnya di situ, lokasi itu yang dibakar itu dikasih energi listrik supaya area itu sirkuitnya putus, kabelnya putus, atau otot jantungnya mati daerah situ. Kecil tapi, dan itu terkontrol biasanya, dan sukses rate-nya biasanya kalau elektrofisiologis tadi atau kita bilangnya biasanya ablasi itu tinggi biasanya. Oke, dan yang terakhir management of anxiety. Ya, orang-orang yang kayak gini biasanya kasihan, saya melihatnya cemas. Saya punya pasien yang bolak-balik gara-gara PAC yang munculnya cuma 1-2 kali. Ketakutan bukan main. Nah, di sini ini peran komunitas itu sangat penting ya. Bapak Ibu, saya melihat saat orang itu sudah join dalam sebuah komunitas yang sehat, komunitas doa, itu menolong sekali. Saat ini sudah nggak pernah kontrol lagi, nggak pernah cemas lagi. Bahkan saya sempat bertemu di gereja saya, orangnya sudah ceria, sudah lepas. Padahal waktu itu hampir tiap minggu. Dan itu, ya maaf ya, menghabiskan waktu saya, bukan main itu. Karena saya harus menjelaskan berulang-ulang kali, karena ini tidak apa-apa gitu ya. Oke, jadi ini penting management of anxiety-nya pada orang-orang aritmia. Oke, next. Ya, saya mungkin menutup hari ini dengan saya sangat inspired dengan Paulus ya. Bapak Ibu tahu ya, Paulus luar biasa. Dia itu punya penyakit sebetulnya. Ada yang notice nggak? Kalau ada yang bilang Paulus ini epilepsi atau kejang, punya sakit epilepsi, punya sakit kejang, ayam ya. Makanya kita lihat di sini ya, di 2 Korintus dia bagaimana dia bercerita tentang keadaannya. Izinkan saya bacakan ya, Bapak Ibu ya. Di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini bagaimana Paulus bercerita tentang kondisinya. Saya pernah baca sebuah literatur ditunjukkan memang sepertinya memang Paulus ini punya sebuah sakit yang dideritanya seumur hidupnya. Dan dia sering mengalami dikocoh. Dikocoh itu kejang gitu ya. Mungkin bahasa kita mendeskripsinya sebagai kejang. Tapi saya lihat
seorang Paulus ini benar-benar nggak mundur ya, benar-benar berfungsi, benar-benar seseorang yang hari ini pun kita bisa berkumpul di sini, kita bisa membaca firman Tuhan atas penginjilan seorang Paulus. Bayangkan pada saat itu kalau seorang Paulus hidup dalam kesakitannya, menyalahkan Tuhan mungkin dan tidak berfungsi, mungkin hari ini kita nggak bisa mendengarkan atau nggak bisa membaca firman Tuhan. Dan ini menjadi sebuah rema buat saya hari ini. Saya berharap setiap dari kita, karena saya melihat ya Bapak Ibu ya, orang-orang setiap dari kita itu akan menjalani sebuah situasi yang sulit. Saya nggak tahu kapan, saya nggak jamin bahwa hidup saya walaupun saya lebih muda, saya nggak lebih mendahului dari Bapak Ibu, tapi suatu saat kita pasti akan mengalami sakit penyakit. Tapi ya saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu kita, buat saya juga, bahwa saat kita sakit, jangan sampai iblis itu mencuri fokus hidup kita. Tadi kan sudah dijelaskan misinya adalah amanat agung, seorang pria-pria yang luar biasa. Hari ini saya melihat, dan itu menjadi kekuatan kita di dalam Kristus, dan itu yang harus kita pegang seumur hidup kita. Sekalipun sakit situasinya, sekalipun senang, kita tetap berjuang untuk Kristus. Dan saya ngajak Pak Ibu untuk jangan sampai itu dicuri oleh iblis. Semangatnya itu jangan sampai dicuri, karena kalau dicuri, tubuh kita bisa hidup tapi roh kita bisa mati. Karena suatu saat kita pasti akan mengalami situasi yang seperti ini. Ingatlah Paulus, jangan lupa bahwa dia terus berfungsi karena panggilan kita adalah sama dengan Paulus menjadi seorang murid Kristus ya. Dan tadi kalau saya lupa menyebutkan ya, di Alkitab itu sebenarnya ada dua sosok yang punya sakit juga ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu Bapak Ibu tahu Kilion dan Mahlon, anak dari Elimelek dan Naomi, itu dua-duanya meninggal, sehingga Ruth dan Orpa menjadi janda di usia mudanya. Itu kemungkinan juga menderita aritmia. Jadi sudah lama sekali, sakit ini juga sudah lama. Jarang ada orang yang meninggal laki-laki dua bersamaan itu. Makanya tadi kan ada hati-hatinya ya, kalau awareness-nya itu, key of awareness-nya itu, kalau ada histori keluarga yang meninggal mendadak, terutama laki-laki, satu keluarga harus di screening. Nah, itu juga terjadi. Mungkin ada literatur juga yang menulis bahwa kemungkinan mereka menderita sudden cardiac death yang disebabkan oleh lethal arrhythmia. Dan itu memang biasanya sifatnya diturunkan. Nah, hari ini bukan saya untuk menakut-nakuti, tapi sekali lagi saya mengingat ini. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, tapi ya setiap kita itu punya bagian. Kita lahir satu kali, secara fisik kita akan mati, tapi kita secara roh tidak akan mati, karena kita akan selama-lamanya bersama Kristus di surga. Itu saja mungkin penutup dari saya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Dr. Gunawan Yoga yang sudah memberkati kami. Sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan, tadi ada Pak Budi sebagai Wakil Presiden City Chapter ingin bertanya langsung katanya. Kita beri kesempatan pertama. Beri applause buat Pak Budi. Teman-teman bisa memberikan mic-nya. Selamat malam Dr. Gunawan. Malam Pak Budi. Ya, kenalkan saya Budi. Usia saya 73 tahun, dokter. Memang selama ini saya tidak pernah general check up dalam arti jantung, CT scan, kalau otak apa pernah ya. Pada usia 40-50 tahun, saya terasa seperti kayak detak jantung itu gedeg-gedeg gitu ya. Kemudian saya cek ke dokter jantung, diketahui bahwa seperti dokter sampaikan tadi, ekstra sistol itu ya. Tapi saya khawatir kan, tapi dokter bilang, Bapak itu karena pengaruh suatu elektrisiti daripada syaraf, katanya begitu.
Ya sudah sampai saat ini, puji Tuhan saya sehat dan ya saya takut karena saya tidak merasakan apa-apa, jadi tidak pernah check up. Tapi saya merasa kalau ritme saya itu tidak normal, saya cek tekanan darah 140, 90, yang ritmenya itu yang agak tinggi, 100, kadang-kadang 103 gitu ya. Nah, saya minum itu bisoprolol atau apa itu ya? Bisoprolol. Nah, kalau saya minum itu separuh 5 mili normal kembali. Jadi terus ritmenya itu turun, tapi diikuti oleh tekanan darahnya ikut turun juga. Nah, pertanyaan saya, ketika saya merasa tidak nyaman, lalu saya minum bisoprolol tadi, dan kira-kira penyebabnya seperti apa dan apakah membahayakan dan seperti ini, Dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya, Pak Budi. Aritmia memang sifatnya bisa seperti itu ya, bisa datang hilang, sporadik kita bilangnya. Kadang muncul, kadang enggak. Salah satu obat yang paling banyak dipakai itu memang bisoprolol. Karena bisoprolol itu bisa menurunkan denyut jantung melalui cara aktivitas simpatis kita tekan. Nah, aktivitas simpatis, jadi di dalam tubuh manusia itu ada dua sistem saraf yang saling bertentangan. Yang satu simpatis, yang satu parasimpatis. Parasimpatis banyak aktif waktu kita tidur, simpatis waktu kita bangun. Nah, ada orang-orang tertentu yang aktivitas simpatisnya sangat dominan. Nah, orang-orang yang simpatisnya sangat dominan itu resiko aritmianya juga tinggi. Contoh, orang diabetes yang nggak terkontrol, orang sakit jantung koroner, orang gagal jantung, itu aktivitas simpatisnya itu berlebihan. Dan salah satu obatnya adalah kasih bisoprolol. Makanya banyak dokter yang ngasih bisoprolol atau ya mungkin terkenal dengan nama Concor ya. Itu bisa dipakai. Nah, memang dia punya efek menurunkan tekanan darah, tapi dia turunnya nggak banyak. Jadi dulu memang banyak dipakai untuk obat tekanan darah tinggi. Tapi belakangan panduan-panduan terbaru itu dijadikan reserve kalau obat-obat yang baru-baru keluar ini sudah tidak terlalu, maksudnya tidak bisa mencapai target tensi yang diharapkan. Target tensi pun sekarang juga turun. Dulunya kan 150, terus turun lagi 140. Sekarang lagi 130 ke atas sudah dibilang hipertensi. Jadi memang secara research telah diikuti beberapa tahun, puluhan tahun ya, memang berbeda outcome-nya orang yang tensi tinggi sama tensi rendah. Ya berbahagialah yang orang bawaannya tensi rendah. Biasanya memang umurnya panjang-panjang. Tapi itu ya, itu hanya apa ya, pendapat orang. Tapi memang secara research kelihatan memang orang-orang yang tensinya di bawah 130 biasanya nggak terlalu macem-macem gitu sakitnya. Apalagi yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu jantung, pembuluh darah dan otak. Ya, boleh dipakai bisoprolol kalau itu menolong. Dan kita tahu bisoprolol ada efek samping, tapi nggak terlalu banyak, paling lemes, fatigue gitu ya. Itu pun kalau pemakaiannya nggak rutin. Terus sudah rutin, biasanya efek-efek itu akan sangat minimal atau hampir nggak kerasa. Jadi pada waktu dipakai, biasanya denyutnya akan turun selama 24 jam, tensi agak turun sedikit. Nah, bisa dipakai kalau heart rate-nya rata-rata di atas 100 untuk mengurangi keluhan lah ya, simptomatik. Mungkin itu Pak Budi. Mungkin sekalian ini Pak Sutri dok ya, istri saya ya, punya tekanan darah rendah, itu enggak apa-apa dok, 50, 60 gitu, enggak apa-apa yang Ke bawah. tekanan darahnya. Diastolik, sistolik, diastolik ya, sistolik yang atas, diastolik yang bawah. Sebenarnya makin berumur, sistolik itu makin rendah. Ya, makin berumur, diastolik itu tambah lama tambah turun. Karena itu hubungannya sama elastisitas pembuluh darah. 120, bawahnya 50 atau 60 enggak apa-apa. Saya punya pasien yang diastoliknya sampai 30 ya, jalan-jalan nggak apa-apa.
Ada juga yang labnya bocor, diastoliknya lebih rendah lagi. Biasanya baru ada keluar kalau seperti itu. Tapi kalau ya memang nggak banyak aktivitasnya, nggak banyak gerak, ototnya kan bisa, itu hubungannya sama otot karena itu pembuluh darah. Diastolik itu tension dari pembuluh darah. Jadi kalau otot-ototnya makin mengecil, memang pembuluh darahnya jadi kendor-kendor, diastoliknya akan turun. Jadi kita fokus biasanya ke sistoliknya. Sampai kita kalau keluhannya ada, ya kita toleran, tensinya kita nggak tekan yang atasnya. Tapi kalau nggak ada keluhan, itu Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan buat Pak Budi. Jadi supaya lebih berbahagia, waktu fellowship-nya bisa ditingkatkan juga. Kan tadi Dr. Yoga ada sampaikan gitu. Salah satu kunci. Oke, ini ada pertanyaan. Saya nggak perlu sebut namanya deh ya. Sejak 6 tahun lalu, setiap tahun hasil ECG selalu terdeteksi. Saya istilah-istilah nggak bisa baca ini. oh iya, ini yang ECG-nya ada Ya, di yang saya hasilnya, ya. ya. Jadi terdeteksi iskemik ya, bukan aritmia ya, Pak ya. Jadi kalau seperti ini, saya lihat memang gambaran ECG itu bisa muncul ekspertisinya dari seorang dokter itu iskemik gitu ya. Iskemik itu gambaran yang ditemukan di ECG, ada gambaran yang di T, jadi ada satu gelombang yang dia turun gitu. Dan itu memang kita menyebutnya adalah inverted T, atau kalau diterjemahkan secara klinis seringkali berhubungan dengan iskemik. Makanya bahasa ECG-nya adalah ekspertisnya adalah suspect ischemic myocard. Tapi ECG seperti ini ketepatannya enggak 100% karena ECG ini spesifik. Dia sensitif tapi enggak spesifik. Ngerti ya maksudnya ya? Sensitif tapi enggak spesifik. Sensitif itu artinya kalau orang-orang dengan penyakit jantung koroner hampir semua ECG-nya menggambarkan seperti ini. Tapi kalau dibalik dengan ECG seperti ini, nggak semuanya adalah penyakit jantung koroner atau iskemik tadi. Jadi gambaran seperti ini lebih banyak ditemukan di populasi umum dibandingkan jumlah orang yang sebetulnya real time-nya penyakit jantung koroner. Jadi makanya dia sensitif tapi dia nggak spesifik. Nah, untuk meningkatkan spesifitasnya, kita lakukan pemeriksaan ECG sambil orangnya diolahragakan, namanya treadmill. Ya, jadi direkam sambil orangnya suruh lari. Nah, itu lebih spesifik. Itu pun 70%, 30%-nya nggak bisa, tapi 70% sudah cukup sih. Karena itu akan terus berkembang dengan alat-alat baru, dengan metode-metode baru, dengan ya modalitas-modalitas tambahan. Sekarang ada lagi di USG habis lari gitu ya. Jadi dilarikan dulu, di USG dulu, habis itu lari, sesaat setelah lari di USG lagi. Itu lebih tinggi lagi spesifitasnya. Namanya exercise stress echo. Gitu. Jadi sekarang modalitasnya banyak sih Bapak Ibu. Tinggal ya kalau ada keluhan ditanyakan dengan bertahap aja, sistematis saja. Oh, keluhan saya ini dok, keluhan saya ini. Jangan langsung tiba-tiba CT scan, jangan langsung tiba-tiba kateter, gitu ya. Jadi harus ada prosesnya. Karena setiap pemeriksaan ada efek samping ya yang harus dipertimbangkan. Kalau benefitnya tidak melebihi resikonya, malah rugi kalau pas apes sial dapat komplikasinya. Padahal benefit dari itu nggak ada. Cukup ya. Nah, tapi ini saya tambahin lagi karena yang terbaru tadi Pak Erwin tanya ini hilang, ECG-nya hilang ya. ECG itu dinamis memang. Yang terbaru memang nggak ada. Gitu. Biasanya kalau yang waktu pertama ini di treadmill gambaran iskemiknya hilang, akan membaik.
Jadi itu karena apa, dokter? Karena Bahasa elektromedis saja, bahasa ini aja. oh, Nah, karena ini memang dinamis, ECG itu dinamis, bisa berubah-berubah. bukan karena mujizat bukannya. Ya, itu juga saya nggak bisa pastikan. Oke, saya lanjut ya karena ada beberapa pertanyaan. Saya umur 65 tahun, belum pernah periksa jantung secara menyeluruh. Apakah perlu saya diperiksa? Kalau punya jantung, menurut saya perlu, tapi nggak tahu dokter. Ya sudah dijawab Pak. Ya paling nggak dicek up aja. Biasanya kalau usia di atas 40 tahun, kita itu menganjurkan minimal sudah pernah diperiksakan treadmill atau ECG atau lab ya. Paling nggak kita mengenali dulu faktor risiko apa yang kita punya, apakah kolesterol tinggi, apakah tensi tinggi, ataukah punya diabetes. Orang diabetes itu sekarang sulit ya dilihat dari bentuk badannya. Jadi nggak selalu orang obes itu diabetes. Ada orang-orang tertentu badannya sangat bagus, atletis, ternyata diabetes. Nggak selalu umur tua diabetes. Saya punya adik kandung, selisih 2 tahun dengan saya, HbA1c-nya sempat 10. Itu diabetes langsung. Saya juga nggak mengerti dari mana. Jadi ya badannya lebih proporsional dari saya, lebih bagus kayak Pak ini, Pak Daniel mungkin tadi ya, masih bagus, tapi ya diabetes. Ya, kita perlu tahu gitu. Karena diabetes, hipertensi, dislipidemia itu kalau sudah bergejala biasanya berat. Itu aja sih. Ya minimal kita tahu dulu, check up. Ya, saya lanjut ya karena ada beberapa pertanyaan. Ya. Saya pernah mendengar di Timberland, ini rumah sakit di Kuching, Malaysia ya, ada jantung yang buntu di bor. Mungkin ini aman enggak mungkin pertanyaannya ya. Terus yang kedua, apa ada hubungan skate art dengan apa ini? Sleep apnea. Sleep apnea. Ya, betul. Ya. Jadi itu bor itu namanya rotablator. Jadi plak di jantung. Jadi pembuluh darah koroner itu seperti pipa gitu ya. Pipa yang ada kerak-keraknya. Penyakit jantung koroner itu ada pipa yang ada kerak-keraknya. Nah, seringkali keraknya itu mengeras atau kita bilangnya kalsifikasi atau calcified, menjadi sebuah plak yang calcified atau kita sebut calcified plak. Kalau dia tidak signifikan apa? Artinya aliran darahnya terganggu sampai turbulen. Jadi aliran darah di distal di ujung bawahnya menjadi kecil kan karena penyempitan dia bisa berkurang. Yang seperti itu baru kita lakukan sesuatu. Nah, salah satu modalitasnya adalah di bor. Tapi kalau dia nggak sampai mengganggu, biasanya kita nggak apa-apakan karena plak-plak yang seperti itu relatif stabil. Nah, tahu dari mana itu mengganggu apa enggak? Ya, salah satunya pemeriksaan treadmill itu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ada modalitas lain. Seandainya memang terpaksa harus dibongkar itu plaknya, misalkan katakanlah 90%. Nah, itu memang perlu bor. Kalau nggak dipasang bor atau kalau nggak dilakukan pengeboran, nanti stent yang masuk ke dalam itu tidak bisa mengembang dengan sempurna. Jadi cincin yang akan dipasang itu nggak akan well opposed. Well opposed itu dia menempel dinding. Padahal stent itu harus menempel di dinding. Pasien sih sebenarnya nggak tahu. Hanya dokternya yang tahu. Makanya kalau plak-plak seperti itu, idealnya adalah sedia bor, sedia rotablator. Ya, jadi kalau dibutuhkan pada saat dikembangkan kan plak itu dibalon dulu supaya stand-nya bisa masuk. Jadi bayangannya seperti ini Bapak Ibu. Pernah lihat gua stalaktit, stalagmit itu ya, tajam-tajam itu ya. Ya itu sama kalau ada calcified-nya. Kalau kita masukkan stand itu kan masuknya itu kan dalam kondisi
dikecilin toh. Kalau dia nyangkut di situ kan ada jeruji-jerujinya, bisa lepas di tengah-tengahnya waktu dikirim ke situ. Makanya dibor bersih dulu supaya halus jalannya, baru stand-nya masuk. Gitu ya. Di sini ada sih, di Surabaya sudah ada, bor itu sudah ada. Iya, dokter kita ini juga disaksikan oleh Iya. teman-teman dari YouTube ya. iya. Sorry, bukan YouTube. Zoom. Ya, oke. Shalom Coba semua. saya sapa dulu, kita sapa. Oh, ada Pak Budi Sentosa malam, Pak Bambang DP, beliau ada di Penang. Malam CP kita, mana CP-nya? Ada Pak Heru. Ini Shalom Pak Provokator. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Heru, dia titip pesan sama saya. Karena dia walaupun Zoom dia beli meal ticket, jadi kita beri kesempatan pertanyaan. Ya, oke. Gangguan irama jantung juga disebut aritmia jantung. Detak jantung yang tidak normal, apakah tidak beraturan, terlalu cepat atau terlalu lambat? Aritmia jantung terjadi saat impuls listrik di jantung tidak bekerja dengan baik. Ya, itu betul semua. Jadi aritmia jantung itu bisa terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, kita obati agar irama jantungnya menjadi lebih lambat. Tapi kalau terlalu lambat, kita buat lebih cepat. Caranya dengan pemasangan baterai ya, Bapak Ibu kan tahu pacemaker itu diimplan, dimasukkan kabelnya ke dalam jantung, itu untuk membuat jantung iramanya menjadi normal lagi. Itu kalau terlalu lambat. Ada juga yang tidak beraturan, seperti atrial fibrilasi tadi, nggak mau ngalah, jadi semuanya mengeluarkan impuls listrik dari mana-mana, itu tidak beraturan. Dan itu ada obat-obat tertentu yang kita bisa lakukan, bisa berikan, termasuk prosedur ablasi tadi. Kalau indikasinya clear, jadi ada orang-orang dengan indikasinya jelas akan lebih baik outcome-nya kalau diablasi. Kita lakukan ablasi. Salah satu contohnya ya atrial fibrilasi ini. Atrial fibrilasi, irama jantung yang tidak teratur di area atrial, itu sangat bagus outcome-nya kalau diablasi, karena mencegah stroke, mencegah gagal jantung gitu. Ada jenis-jenis aritmia lain banyak sekali, mungkin kalau dirinci bisa 50 macam, tapi sifatnya lebih jarang, termasuk tadi yang meninggal mendadak, itu sekarang sudah bisa dipasang ICD namanya, jadi shock yang itu ya, defib itu shock itu ya, disetrum, tapi ditanam di dalam. Itu kalau orangnya sudah terdeteksi aritmia tertentu yang menyebabkan sampai blackout, pingsan karena gangguan irama. Betul. Jadi tiga-tiganya tadi betul ditanyakan. Ya. Oke, teman-teman, karena waktu, mari. Ya, Dok, saya mau tanya. Ini ada yang bilang bahwa pembuluh darah kita itu terbentuknya plak itu karena apa? Apa karena dari tingginya kadar gula yang di dalam darah sehingga gula itu mengakibatkan inflammation ya, yang peradang itu yang mengakibatkan untuk menutupi peradangan itu katanya ya yang berfungsi untuk menutupi itu adalah kolesterol. Apakah benar itu sehingga kalau pembuluh darah kita ketutup dengan kolesterol makin hari makin menumpuk sehingga mengakibatkan ya itu yang tadi itu ya kalsi yang tadi yang sampai pengerasan gitu ya. Apakah benar seperti itu? Jadi sebenarnya sumbernya semua itu kalau penyakit stroke atau apa itu kalau pembuluh darah sampai ketutup kolesterol berarti kan pencetusnya itu dasarnya dari gula darah dulu.
Ya, saya sempat membaca itu ya, artikel itu ya di WhatsApp kalau nggak salah ya. Memang diabetes salah satu faktor, tapi bukan cuma itu, multifaktorial. Banyak pasien yang datang nggak ada diabetes tapi serangan jantung. Jadi ini faktor lebih ke kualitas dari pembuluh darah. Kualitas pembuluh darah itu penting, tapi faktor resiko juga penting karena kualitas pembuluh darah itu memang warisan ya. Jadi makanya kalau ada orang-orang yang serangan jantung di usia muda, laki-laki terutama, anak-anaknya harus di screening karena resiko prematur penyakit jantung koroner itu sangat besar diderita anaknya, terutama yang laki-laki. Jadi kualitas pembuluh darah itu memegang peranan penting. Ya, itu genetik sih, lebih faktor genetiknya. Karena itu makanya ada orang-orang tertentu ya merokok, ya sampai tua makannya ngawur, ya gemuk, ya aman-aman itu aja, nggak ada masalah. Dan kualitas pembuluh darahnya baik. Tapi faktor risiko juga penting, memegang peranan penting. 30-40% dari faktor risiko. Orang yang sehat pun kalau dibiarkan diabetes dalam jangka waktu lama, ya akan terjadi proses inflamasi kronis itu, akan rusak semua jaringan pembuluh darahnya, mulai dari yang kecil mikrovaskuler sampai ke makrovaskuler. Akan pembuluh darah besarnya akan mulai terganggu. Orang yang kadar gulanya selalu tinggi itu seperti kayak lantai di rumah, kita siram air gula, lengket-lengket kan, pliket, just kayak gitu itu. Jadinya banyak substance atau oksidan bebas yang berkeliaran di pembuluh darah, nempel-nempel. Nah, itu menyebabkan endotel. Endotel itu lapisan dalam pembuluh darah itu luka atau erosi. Padahal itu sangat penting. Kita pegang ikan tahu ya, pegang ikan ada licin-licinnya. Pembuluh darah kita juga punya. Itu yang melindungi dinding pembuluh darah supaya nggak kesusupan kolesterol tadi, LDL itu. LDL itu partikelnya kecil-kecil. Jadi dia bisa menyusup di sela-selanya pembuluh darah kalau endotelnya itu mulai erosi atau sobek. Sobek mungkin hipertensi yang nggak terkontrol, kena tekanan yang begitu keras, erosi dan sobek endotelnya, luka. Nah, itu kolesterol gampang masuk di situ. Termasuk ya LDL sendiri. Kalau LDL-nya tinggi, gampang dia nyusup-nyusup. Sebetulnya kolesterol itu dia masuk ke dalam dinding ya. Jadi dia bukan nempel di dinding. Karena nggak mungkin nempel. Karena dia nyusup di dalamnya. Karena luka itu sobek, dia nyusup ke dalam. Jadi kalau ditampak diambil, ya sebetulnya licin-licin aja. Makanya kalau dikasih seperti obat pengencer darah, apa misalkan ada itu yang disedot gitu ya, yang di WA disedot, nggak bisa karena itu dibalik tembok, nggak bisa, adanya di dalam situ. Yang ada dipecahin, dipasang stand. Jadi dipecahin dulu. Caranya apa? Dimasukkan balon, dipecahkan dulu dengan sengaja. Tapi dipecahkan dengan sengaja itu artinya dikondisikan. Jadi sebelum pasien dikateter itu dikasih pengencer darah dalam jumlah besar. Pernah dikateter dikasih Plavix 2 tablet gede, bukan yang itu, atau 4 tablet sama aspirin 4 tablet ya. Dikasih dulu. Jadi pada saat dipecahkan, begitu kolesterolnya keluar, dia nggak diserang sama sel darah kita. Jadi dia blunted. Nah, beda kalau orang serangan jantung, sama-sama pecah sendiri tapi di rumah atau di mana. Nah, begitu pecahannya keluar sama trombosit diserang, terjadilah bekuan darah besar di situ, menutupi pipa pembuluh darah, akhirnya serangan jantung. Itu bedanya. Sama-sama dipecahkan tapi dengan persiapan atau enggak. Oke, saya lanjutkan yang tadi dok ya. Saya hampir 23 tahun mungkin ya, 23 tahun itu olahraga saya kardio ya. Emang saya 15 tahun hampir berenang seminggu 3 kali ya. 30 menit saya itu 15 tahun awal. Terus yang terakhir saya lari 3 tahun juga
itu saya sampai 21 kilo 2 jam 10 menitan. Mungkin saya ikut half marathon itu. Yang terakhir waktu awal pandemi saya sepedanya, saya kalau sepedaan mainnya di zona 3, zona 4 ya. Kalau ke Hotel Surya mungkin itu PP 100 kilo bisa. Nah, yang saya tanyakan, saya kan di 6 tahun terakhir itu setiap tahun saya periksa mesti ketemu yang tadi iskemia ya. Nah, 1 tahun terakhir ini apakah gara-gara saya sepedaan ini terus hasil ECG saya bagus atau itu memang untuk sementara? Nah, terus olahraga yang saya lakukan apa memang berbahaya kalau saya ada gejala yang kayak iskemia tadi itu? Ya itu dok, itu yang saya tanyakan. Oke, yang penting kan Pak Erwin sudah further check up, dia pemeriksaan lanjutan. Jadi kalau sudah diperiksakan lanjutan ternyata tidak ada masalah, ya it's fine. Jadi itu hanya tadi bahasa ECG aja. Tapi perlu diperhatikan juga ada orang-orang tertentu yang bisa gambaran ECG-nya seperti Pak Erwin 6 tahun lalu, yaitu orang-orang yang hipertrofi kardiomiopati atau LV hipertrofi. Jadi hipertrofi ventrikel kiri lah. Secara umumnya hipertrofi ventrikel kiri. Jadi otot jantungnya tuh tebel-tebel, gede-gede, besar-besar karena biasa olahraga dalam kapasitas yang tinggi, kapasitas yang berat. Mungkin dulunya maraton ya. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya jantungnya memang besar-besar dan ECG-nya bisa menunjukkan gambaran seperti ini. Nah, kalau mungkin sekarang kalau dibandingkan yang dulu olahraganya lebih ringan, ya mungkin karena itu hipertrofinya mengecil, gambaran ECG-nya berubah. Atau ya memang dia bisa dinamis. Jadi kalau dinamis, misalkan nanti Pak Erwin bulan depan periksa lagi, keluarannya gambarnya kayak yang dulu lagi, ya itu berarti karena bahasa ECG aja. Itu. Tapi kalau yang sekarang begini terus seperti yang baru sekarang, ya mungkin karena hipertrofinya mengecil sekarang. Ya, Pak Erwin, fellowship-nya rutin atau jarang-jarang? Nah itu, kalau jarang-jarang, oke. Masih ada satu. Oh ya, Pak Andi ya, dari Pontianak. Ya, perkenalkan saya Andi dari dari Pontianak. Ya. Kebetulan juga waktu saya di Surabaya kemarin bulan lalu saya sampai, istri saya harus tiba-tiba direkomendasi untuk segera ke dokter jantung karena waktu dia lagi jogging kebetulan ketemu dengan seorang dokter pas juga waktu bulan lalu di posisi Jakarta, dia lagi jogging, dia tangannya bengkak dan beberapa kali juga jogging saya bengkak. Nah waktu dia ke Jakarta ketemu seorang dokter, dia cuma lihat wajahnya, dia bilang kamu jogging, setelah jogging selalu bengkak gak tangan kamu? Dia bilang benar. Terus lihat wajahmu, coba kamu segera periksakan bukan bengkak, agak nyeri. Coba kamu segera periksakan ke dokter jantung. Nah saya Pontianak. Sebelum ke dokter jantung, tiba-tiba ada gejala tangannya, sendinya sakit sekali, dan itu berpindah-pindah. Kalau hilang sekali, nggak ada muncul sama sekali kanan kiri. Nah posisi kemarin terakhir setelah dia udah ke dokter, memang ditemukan jantungnya bengkak. Akibat memang kebetulan dia juga hipertensi dan posisi terakhir dia tensinya 190, bahkan dia pernah di tensi 210, dan herannya dia enggak ngeluh gimana-mana, ada yang paling tegang, jantung rasa deg-deg gitu aja gitu. Nah ini yang saya mau tanyakan mewakili dia pas saya di sini ya dok ya, pas ada dokter. Apakah ini ada hubungan juga dengan
sakit yang dia sekarang alami, bahkan posisi Sandi sekarang derita sakit dia masih berjalan. Dan berapa malam lalu tiba-tiba lehernya dalamnya itu kayak ototnya tuh tegang sampai telan pun sakit. Sekarang hilang posisi kanan, sekarang dia di sebelah kiri. Tadi kemarin dia lapor ke saya, dan pagi ini hilang lagi, tapi sekarang di jempolnya sakit sekali di sendi. Nah, semua di sendi. Tapi yang paling sakit adalah di bahu. Kalau dia datang sakit sekali sampai dia nggak bisa baring, cuma bisa duduk. Nah, apakah ada hubungan dengan jantung yang biasanya dalam dokter anjurkan ganti obat hipertensinya? Kemarin katanya udah nggak cocok lagi. Ibersartan 150, dia sekarang di Lipeton di 5 mili. Kemudian ditambah satu lagi pagi yang khusus hipertensi punya jantung hipertensi, dan tensinya udah mulai menurun, udah normal, dan katanya sih benar memang setelah dijaga tensinya nanti jantungnya akan kembali normal. Nah, itu yang mesti dijaga. Nah, cuma pertanyaan sekarang posisi yang kesakitannya itu loh dok, sampai dia udah dua kali nggak tahan ke UGD. Saya yang udah daripada kamu ngeluh begitu tengah malam dan juga subuh-subuh dan kemarin malam. Nah, setiap kali ke UGD, dokter UGD cuma hanya bilang, ibu asam urat, itu aja. Dan tanpa ada diagnosa apa-apa, jadi udahlah daripada nggak ada solusi kita pulang aja sampai terakhir baru ketemu dokter itu. Tapi kemarin kambuh lagi, nah pikir udah nggak usah ke UGD lagi lah, bertahan saja. Nah, ini yang mau ditanyakan karena udah cek semua secara overall, hasil check up darahnya bagus, HbA1 AC-nya juga bagus, kolesterolnya udah, trigliseridnya semua bagus, cuman jantungnya aja yang agak terjadi pemegang. Itu yang mau saya tanyakan, dok. Terima kasih. Pak Andi, istrinya umur berapa Pak? 41. 41 ya. Sakit-sakitnya dari muda atau mulai tahun 2011 sudah mulai kelihatan. Dari muda begitu. Ya. Kalau secara langsung jantung nggak menyebabkan nyeri-nyeri di pundak-pundak, apalagi pindah-pindah seperti itu sih enggak. Biasanya apakah dari situ yang menyebabkan sakit jantung? Nah, itu yang perlu dicek. Apakah ada proses radang artritis itu juga perlu diperiksa. Ada beberapa keradangan kronis yang bisa menyebabkan masalah jantung. Tapi kalau dari jantung sendiri hampir nggak ada sih, yang setahu saya sih nggak ada yang secara langsung menyebabkan nyeri-nyeri atau radang, kecuali ada usia muda biasanya, anak-anak muda itu masalah katup itu kita diagnosanya adalah rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease itu bisa disertai dengan polyarthritis migraine, jadi nyeri-nyeri sendi yang sifatnya pindah-pindah. Tapi itu biasanya diawali dari usia muda. Endokarditis itu juga salah satunya. Dan itu biasanya karena ada infeksi sebuah kuman yang sifatnya kronis, yang berulang terus. Dari kuman itu menyebabkan suatu antibodi. Kan kita kalau infeksi langsung muncul antibodi di badan, antibodi spesifik. Antibodi spesifiknya itu salah mengenali katup jantung. Dianggap bakteri, diseranglah sampai terjadi radang dan jantungnya bisa sampai bengkak. Tapi itu biasanya dari muda, makanya saya tanya kalau usia 30-an sih mungkin bukan. Nah, biasanya sih kita kalau seperti ini kita periksakan USG jantung itu dan profil lab radang yang mengarah pada lupus atau ada infeksi atau radang-radang yang lain. Kalau arahnya ke sana ya diobati itu, nanti jantungnya akan membaik sendiri. Tapi kalau ada masalah lain dari eko jantungnya, mungkin ditemukan katupnya bocor, lah itu yang memang harus diobati. Tapi obat darah tinggi juga untungnya adalah obat jantung. Jadi obat darah tinggi itu sering salah diartikan orang-orang yang gagal jantung, masalah jantung. Kalau dikasih obat darah tinggi padahal tensinya normal, itu memang obat untuk jantung juga. Jadi obat-obat yang seperti contohnya kandesartan, valsartan, telmisartan, losartan, atau pril itu, ramipril
Itu juga dipakai untuk mengobati orang-orang dengan masalah jantung, gagal jantung. Jadi walaupun orangnya nggak darah tinggi, ya kita kasih obat itu untuk memperbaiki fungsi jantungnya. Saya punya pasien yang tensinya mau tidak mau terpaksa harus diturunkan di 70 per sistol karena dia harus pakai obat itu. Setelah beberapa waktu ternyata dengan 70 per sistol dia bisa jalan-jalan, bisa apa, bahkan sekarang sehat gitu. Jadi memang ada fase-fase tertentu kita harus optimize orang-orang dengan dosis obat yang pas obat darah tinggi itu. Nah kalau yang kayak gini mungkin ada kaki bengkak, ya mungkin perlu diperiksakan eko itu USG jantung untuk memastikan memang fungsi jantungnya turun berapa. Kalau turunnya segini harus diobati gini, turun segini harus diobati gini. Penanganannya sangat berbeda soalnya. Mungkin itu Pak Adi, karena saya nggak ada data jadi mohon maaf, mungkin saya nggak seberapa bisa lebih dalam lagi. Ya, Oke. baik. Terima kasih. Teman-teman, mohon maaf ya, kita sepakat mundur 10 menit ya. Ya, kita bahas satu lagi. Kita mundur 10 menit. Ya apa-apa dokter? Ya, oke ya. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Selamat malam dok, tolong tanya apakah penyembuhan untuk aritmia ini hanya melalui operasi ablasi? Ablasi dimensi berapa yang persentase keberhasilannya lebih besar? Dari Ibu Ani. Ya, untuk aritmia tidak semuanya harus diablasi, tapi ada aritmia tertentu yang lebih baik diablasi. Karena kebanyakan aritmia itu menetap, kebanyakan. Hanya ada aritmia tertentu yang come and go, ada pemicunya tadi. Kalau kita temukan pemicunya, penyebabnya tadi gangguan elektrolit atau penyakit jantung koroner yang sudah diobati atau ada kecemasan, itu come and go. Tapi ada jenis aritmia yang sifatnya organik atau yang munculnya dari dalam jantung sendiri, nah itu memang perlu diobati. Ada porsinya lebih baik diablasi. Dan ablasi, ya sekarang ablasi sudah multidimensi. Ada yang kuno, konvensional, pakai X-ray. Sekarang ada yang 3 dimensi. Ya jelas yang 3 dimensi akan lebih tinggi chance-nya untuk berhasil. Tapi nggak semuanya ablasi atau aritmia perlu 3D ablations. Ada yang cukup dengan ablasi yang konvensional, yang 2 dimensi, tapi itu lebih sedikit. Ya, maksudnya karena 3D kan lebih banyak. Jadi 3D itu kita sebelum kita melakukan ablasi, jantung kita itu digambar dulu, dibikin modelnya, ukuran-ukurannya disesuaikan dengan kateter yang kita masukkan ke jantung, digambar dulu dalam 3 dimensi, masukkan komputer, baru ditampilkan di depan dokternya, baru kita bisa manuver dengan posisi 3 dimensi sambil kateternya. Jadi sangat canggih sekali, kayak main game memang. Nah, setelah itu kita tentukan mana sumbernya, terus nanti ada warna-warnanya gitu. Nah kita cari di mana sumber konsletnya, terus kita kejar ke sana. Itu ablasi yang 3 dimensi. Tapi kalau ablasi 2 dimensi, conventional ablations, itu kita by anatomical. Jadi kita tentukan anatomi mana ini yang menjadi sirkuitnya. Jadi kita sulit, ya bisa sih menentukan sumber konsletnya, tapi itu sekarang lebih banyak digantikan dengan 3 dimensi. Kalau yang konvensional kita hanya tahu, oh ini sirkuit aritmianya ada di sini, kita putus di situ. Jadi enggak secara titik point by point gitu. Jadi memang lebih bagus kalau 3 dimensi. Cuma ya memang harganya 2 kali lipat lebih mahal. Ya, cukup ya teman-teman ya, berikan aplaus. Oke, tadi dokter sudah memberikan summary buat kita kan. Nah mungkin dokter ada nggak statement dari beberapa pertanyaan, kata terakhir buat kami semua yang hadir pada malam hari ini? Apa yang harus kami perhatikan atau lihat lagi begitu dari beberapa pertanyaan? Oke, ya terima kasih sekali lagi Bapak Ibu buat kesempatannya. Saya boleh presentasi di sini.
Ya, maksud kedatangan saya sebetulnya kembali tadi yang saya sampaikan. Saya seperti saya ketemu pasien di Poli ya. Ada pasien-pasien tertentu yang mau gitu ya, datang untuk bertanya dan kita memberi nasihat, kita memberi advice. Oh, jangan khawatir gitu ya. Ada beban-beban yang seharusnya sudah dilimpahkan ke kita, Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi gitu. Jangan dibawa pulang lagi gitu. Nah, termasuk kasus-kasus seperti ini gitu. Apa gunanya datang ke saya, sekali kasih advice jangan nut, tapi Bapak Ibu masih pulang dengan itu ya. Jangan sampai ada hal-hal seperti itu gitu ya. Karena ya kita kembali lagi seperti tadi yang saya kutip tadi dari Paulus, supaya kita itu hidup nggak ketakutan, Bapak Ibu. Jangan ketakutan. Ada komunitas seperti ini itu sehat. Saya juga produk sebuah komunitas Connect Group dan kami belajar banyak di situ. Bukan hanya memang hal medis di situ nggak ada, tapi itu yang membuat kami di dalam pelayanan medis saya sama istri itu mindset kami sangat berubah. Bagaimana kami melihat kesehatan. Jangan sampai kita itu saat kita sakit kita nggak lebih dekat sama Tuhan. Justru sia-sialah kita mengalami sakit. Tuhan itu izinkan kita sakit supaya kita itu lebih dekat sama Tuhan. Termasuk saat kita menerima mujizat kesembuhan, justru kita akan lebih dekat sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu mengalami sakit tapi kita malah lebih jauh dari sia-sia. Itu saya melihat itu sia-sia. Saya melihat banyak pasien-pasien yang saya rawat waktu COVID, kebetulan saya dikasih kepercayaan untuk merawat pasien-pasien COVID. Saya melihat orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang dekat Tuhan. Itu berbeda, sangat berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut soal aritmia, serahkan ke dokter Anda. Nanti Anda kalau diberitahu jangan khawatir, sudah hidup normal aja. Oke, terima kasih dokter. Let's give him a hand. Be strong in the Lord. Ya, ini bukan hanya yel-yel ya teman-teman, tapi ini satu pengakuan kita, satu pengharapan kita di dalam Tuhan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, terakhir kita akan menutup. Saya panggil Dr. Hendro untuk memberikan closing statement buat kita. Terima kasih. Saya senang sekali punya generasi penerus. Ya. Saudara, dalam kehidupan itu kadang-kadang kita alami batasnya antara Ciamik sama Amsyong itu tipis sekali. Ya, saat kita merasa semua Ciamik, tiba-tiba kaki kita tergelincir masuk daerah Amsyong. Ya, karena itu kita perlu selalu dekat kepada Tuhan. Amin. Yes. Ya, ini memang hidup itu begitu. Dan kita di dalam hidup kita itu sebenarnya mayoritas adalah desain kita sendiri untuk hidup kita itu. Bagaimana kita mendesain hidup kita? Karena kita punya free will, punya kehendak pribadi. Jadi seringkali itu memicu kita, membawa kita ke daerah-daerah Amsyong. Karena apa? Ya karena kita berdosa. Upah dosa itu mau. Hidup di dalam dosa itu banyak komplikasinya. Kalau Mahfud MD bilang paling sedikit kena hukuman otonom. Hukuman otonom itu kalau orang Bali bilang itu karmopale, tabur tuai. Kalau kita berdosa itu bukan takdir. Saya suka kasih contoh, misalnya kita naik mobil di jalan tol melanggar speed limit lalu kecelakaan, jangan bilang itu takdir. Itu karena ya upah dosa kita yang melanggar hukum tadi. Nah, menutup acara ini saya ada satu ayat dari Keluaran 15. Jika kamu firman Tuhan kepada kita semua, termasuk saya malam hari ini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Jadi ada 3 hal di sini: mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di mata Tuhan,
dan memasang telinga kita kepada perintah-perintah. Karena pelanggaran kepada ini, 3 hal ini, itu disebut dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau kita tidak melanggar, kita memilih untuk taat, karena kita bisa memilih untuk melanggar, saudara. Tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, ini Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, kita tidak tahu diri kita pribadi bagaimana. Sewaktu-waktu hal yang amsyong bisa terjadi. Karena itu kalau kita malam hari ini kita merasa ada dosa di hadapan Tuhan, ayo kita bertobat cepat, saudara. Adakan rekonsiliasi lagi kepada Tuhan Yesus. Pada waktu saya sekolah tahun 90-an, ada nenek gurunya Dr. Gunawan ini, ya, kardiologi 3 zaman, wanita, saya nggak sebut namanya, Dr. Arkaset. Itu di Karangmenjangan itu sedang men-treadmill temannya, seorang dokter penyakit dalam, konsultan liver, ya, di Jalan Tegalsari situ alamatnya. Nah, dia itu guru saya. Kalau yang kardiologinya itu ya masih tante guru begitu, bukan langsung guru, masih di atas. Pada waktu itu dia menjalankan treadmill sambil guyon-guyon. Wah, ini ciamik jantungnya, bagus, bisa nih mau kawin lagi begitu. Guyon-guyon antara begitu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Besoknya dokter liver ini stroke dan jadi momongan, saudara. Jadi kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita cuma bisa menjauhi dosa. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kita tuning kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara ada masalah yang memberati hati saudara, ini saatnya kita demonstrasi kuasa Allah. Iya, kalau coba. Haleluya, Yesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara-saudara, hanya dosa yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Tuhan Yesus. Hanya dosa yang membuat doa kita terhalang pada Tuhan Yesus. Tuhan tidak kurang dengar, saudara. Tapi dosa itu yang membuat Tuhan Yesus kurang dengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, tapi dosa itu yang menjauhkan dari jangkauan Tuhan. Malam hari ini ayo kita bertobat, ulangi pertobatan kita, saudara. Saudara yang mau didoakan, silakan berdiri dan taruh tangan saudara di dada saudara. Kita ini orang biasa yang menjadi luar biasa karena kuasa Roh Kudus.
kita cakap untuk melihat dan menikmati demonstrasi kuasa Allah. Ayo malam hari ini bawa masalahmu semuanya di depan Tuhan. Kesehatan, rumah tangga, bisnis, semua bawa kepada Tuhan untuk pemulihan malam hari ini. Saya undang Ko Ayung untuk berdoa. Ko Ayung ini dia ketua dari Departemen Doa Nasional. Silakan Ko Ayung maju ke depan. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya. Yesus jamah segera hidupku. Hari damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yang hari-hari ini Bapak Ibu yang hadir di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, Bapak Ibu, kalau tidak ada damai, datanglah kepada Sang Damai, yaitu Yesus. Dia adalah Sang Damai. Dia akan memberikan damai. Sebab kalau hati kita penuh dengan damai, damai itu datangnya hanya dari Kristus, dari Yesus, Sang Damai. Biar itu mengisi hati kita, hati Bapak Ibu sekalian, dipenuhi dengan damai. Kalau Bapak Ibu yang hadir tidak ada damai, hari-hari ini penuh dengan gundah gulana, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu yang menyebabkan ritme jantung kita tidak berfungsi dengan baik, dan juga metabolisme kita tidak berfungsi dengan baik. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri pelan-pelan. Kita jatuh di hadapan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biar kita malam ini sebelum pulang, kita menerima di tempat ini, yaitu damai, damai, damai dari surga, damai dari Allah Israel, damai dari Yesus yang melampaui akal memenuhi hati kita. Ya jangan selamat hidupku, kami membutuhkan damai. Penuhi hati kami, penuhi hati kami, penuhi hati kami Tuhan dengan damai dari surga. Damai, basahi hati kami Tuhan, basahi hati kami, hujani Tuhan hati kami dengan damai, damai. Terima Bapak Ibu, terima damai dari surga. Haleluya, genggam erat-erat damai. Terima masuk ke dalam hati yang akan menguasai Bapak Ibu.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah diberikan pengertian-pengertian lewat hamba-Mu, Dr. Gunawan Yoga. Tapi satu hal, firman-Mu lebih daripada segalanya. Karena sungguh orang yang melekat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan dari semua panah api senjata, dari segala tipu daya sejahat. Seperti Paulus Tuhan. Sehingga kami dipenuhi dengan damai, walaupun di penjara sekalipun. Paulus bisa menyanyi, memuji Engkau, sebab ada damai. Walaupun kami dalam kesesakan apapun Tuhan, kalau kami berjumpa dengan Engkau malam ini, ada damai dalam hati kami. Maka yang ada adalah sentosa, yang ada adalah ketenangan jiwa kami. Dan kami percaya di mana ada ketenangan, ada kesentosaan. Maka sakit penyakit diluputkan, keluar dari tubuh kami, yang ada adalah kebugaran kesehatan. Maka betul Tuhan yang Amsal katakan, hati yang gembira adalah obat yang mujara. Karena kami boleh pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita Allah, yaitu the joy of the Lord is my strength, adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Semua katakan, amin. Haleluya.